Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Ika Wulan Junianti. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi dari kalkulus lanjut, yaitu integral LIPA 2 atas persegi panjang atau sering kita kenal dengan perhitungan Riemann, dan integral lipat yang sering kita sebut dengan teorema Fubini. Lebih tepatnya, pada video kali ini saya akan mencoba membahas soal dengan menggunakan penyelesaian integral LIPA 2 atas persegi panjang dan integral lipat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis dari dosen saya, Ibu Kurnia Ahadia, SSI, MSI. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide selanjutnya. Adapun contoh soalnya yaitu diberikan sebuah fungsi. Di sini saya punya dua peubah, yaitu x, y. Fx, y sama dengan 6 min 6x plus y kuadrat. Dan R sama dengan himpunan dari x, y, di mana 0 lebih kecil atau sama dengan x, dan x lebih kecil atau sama dengan 2, kemudian 0 lebih kecil atau sama dengan Y, dan Y lebih kecil atau sama dengan 4. Perintahnya di sini, 1. Kerjakan dengan menggunakan perhitungan Riemann. Dan yang kedua, kerjakan dengan menggunakan teorema Fubini. Nanti kita akan sama-sama tahu apakah perhitungan menggunakan dua cara tersebut hasilnya akan sama. Kenapa di video ini lebih fokus ke contoh soal? Karena kalau terkait dengan definisi dan bunyi teoremanya, tentu teman-teman semua sudah tahu. Oke teman-teman, ini adalah ilustrasi gambar dari fungsi f(x, y) sama dengan 6 min 6x plus y kuadrat jika dilihat dari 3 dimensi dan dilihat dari 2 dimensi. Gambar ini untuk memperjelas bayangan kita terkait dengan fungsi yang diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu penyelesaian menggunakan perhitungan Riemann. Oke, di sini kita punya fungsi x, y sama dengan 6 min 6x plus y kuadrat. Dan R sama dengan himpunan dari x, y, yaitu 0 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 2, dan 0 lebih kecil atau sama dengan y lebih kecil atau sama dengan 4. Kemudian, kita bagi R ini menjadi 4 bagian yang sama dengan menggunakan tiap-tiap pusat sebagai titik contoh, sehingga akan didapatkan titik contoh sebagai berikut. 1. X bar 1, Y bar 1 sama dengan 1,0,5. Kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi fx, y sama dengan 6 min 6 x plus y kuadrat, sehingga akan didapatkan 6 min 6 kali 1 plus 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. 2. X bar 2, Y bar 2 sama dengan 1,1,5. Kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi fx, y sama dengan 6 min 6x plus y kuadrat, sehingga akan didapatkan 6 min 6 kali 1 plus 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. 3. X bar 3, Y bar 3 sama dengan 1,2,5. Kemudian
disubstitusikan ke dalam fungsi f x, y sama dengan 6 min 6x plus y kuadrat. Sehingga akan didapatkan 6 min 6 kali 1 plus 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. Yang keempat, x bar 4, y bar 4 sama dengan 1,3,5. Kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi f x, y sama dengan 6 min 6x plus y kuadrat. Sehingga akan didapatkan 6 min 6 kali 1 plus 3,5 kuadrat sama dengan 12,25. Kita tahu bahwa bentuk dari masing-masing partisi adalah balok. Jadi, kita cari luas balok. Sehingga kita tahu bahwa delta AK sama dengan X bar K dikali Y bar K sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Di mana delta A K ini merupakan luas dari masing-masing partisi. Sehingga sigma K sama dengan 1 sampai 4 fungsi X bar K, Y bar K dikali delta AK sama dengan 2 dikalikan sigma K sama dengan 1 sampai 4 fungsi X bar K dikali Y bar K sama dengan 2 dikali 0,25 ditambah 2,25 ditambah 6,25 ditambah 12,25 sama dengan 42. 42 inilah hasil perhitungan Riemann dari fungsi x, y sama dengan 6 min 6x plus y kuadrat dan R sama dengan himpunan dari x, y yaitu 0 lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan 2, kemudian 0 lebih kecil sama dengan y dan y lebih kecil sama dengan 4. Selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian dengan menggunakan teorema Fubini atau yang sering kita sebut dengan integral berulang. Dalam penyelesaian menggunakan teorema Fubini ini kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita mengintegralkan terhadap dx dulu. Dan yang kedua, kita bisa mengintegralkan terhadap dy dulu. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasannya. Yang pertama di sini saya akan mengintegralkan terhadap dx dulu. Saya punya integral 0 sampai 4, integral 0 sampai 2 dari 6 min 6x plus y kuadrat dx dy. Karena saya akan mengintegralkan terhadap dx dulu, maka tentu batasannya adalah miliknya x. Di sini yang miliknya x adalah 0 sampai 2. Jadi integral dari 0 sampai 2 dari 6 min 6x plus y kuadrat dx sama dengan 6x min 3x kuadrat plus xy kuadrat. Di mana y saya anggap sebagai konstanta. Kemudian kita substitusikan nilai x 0 sampai 2 ini ke dalam 6x min 3x kuadrat plus xy kuadrat. Sehingga didapatkan 2y kuadrat. Kemudian 2y kuadrat ini kita integralkan terhadap dy dengan batasan y yaitu 0 sampai 4. Maka integral 0 sampai 4 dari 2y kuadrat dy sama dengan 2/3 y pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilai y 0 sampai 4 ini ke dalam 2/3 y pangkat 3. Sehingga didapatkan 128/3 sama dengan 42,667.
Untuk yang kedua, kita akan mengintegralkan terhadap dy dulu. Di sini saya punya integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 4 dari 6 min 6x plus y kuadrat dy dx. Karena saya akan mengintegralkan terhadap dy dulu, maka tentu batasannya adalah miliknya y. Di sini yang miliknya y adalah batasan 0 sampai 4. Sehingga integral 0 sampai 4 dari 6 min 6x plus y kuadrat dy sama dengan 6y min 6xy plus 1/3y pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilai y, yaitu 0 sampai 4 ke dalam 6y min 6xy plus 1/3y pangkat 3. Karena x di sini saya anggap sebagai konstanta, maka akan didapatkan 136/3 min 24x. Kemudian 136/3 min 24x ini kita integralkan terhadap dx dengan batasan miliknya x, yaitu 0 sampai 2. Maka integral 0 sampai 2 dari 136/3 min 24x dx sama dengan 136/3x min 12x pangkat 2. Kemudian kita substitusikan nilai x, yaitu 0 sampai 2 ke dalam 136/3x min 12x pangkat 2. Sehingga akan didapatkan hasil yaitu 90,667 min 48 sama dengan 42,667. Hasil dari cara 1 dan cara 2 sama. Yang perlu kita ingat, kita harus tetap memperhatikan batasannya. Batasan itu milik E atau Y. Dari perhitungan Riemann didapatkan nilai 42,000. Sedangkan pada perhitungan dengan teorema Fubini didapatkan nilai 42,667. Di sini terjadi selisih nilai antara perhitungan menggunakan Riemann dengan perhitungan menggunakan teorema Fubini. Hal ini disebabkan karena pada perhitungan menggunakan Riemann hanya menghitung hampiran volume ruang di antara permukaan Y dan persegi panjang. Sedangkan pada teorema Fubini ini menghitung volume yang sebenarnya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan nilai antara kedua metode tersebut. Cukup sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.